Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang obligasi dan saham istimewa. Sebelum membawakan materi, kami mohon diperkenankan untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama, saya sendiri, Putri Nur Utami, sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Kemudian pemateri kedua ada Nur Hidayah, lalu pemateri terakhir ada Saiful. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenankan kepada setiap pemateri untuk memaparkan materinya masing-masing. Saya Putri Nur Utami sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang apa pengertian dari obligasi dan surat obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pengertian lain dari obligasi adalah janji tertulis dalam sebuah perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya untuk membayar sebanyak nilai nominal pada waktu jatuh tempo. Kemudian pengertian dari surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kemudian jenis obligasi di Indonesia. Yang pertama ada obligasi rekap. Diterbitkan guna suatu tujuan khusus, yaitu dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Yang kedua ada surat utang negara (SUN). Diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang ketiga ada obligasi retail Indonesia (ORI). Sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara retail. Yang keempat ada surat berharga syariah negara atau dapat juga disebut obligasi syariah atau obligasi suku. Sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal (face value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua ada kupon. The interest rate adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Maksudnya, kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah 3 atau 6 bulanan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual percentage. Yang ketiga ada jatuh tempo. Maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada penerbit atau emiten, issuer. Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi. Mengukur resiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu dapat dilihat dari perangkat rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Pevindo atau Kasnik Indonesia. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nur Hidayah. Materi yang akan saya bawakan yaitu saham preferen. Apa pengertian dari saham preferen? Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih
dibandingkan hak pemilik saham biasa dan akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa. Saham ini merupakan bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Dua tipe pasar saham atau modal. Yang pertama, pasar primer. Pasar primer atau perdana adalah pasar di mana penawaran saham pertama kali dari emiten kepada pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit saham sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Periode ini biasanya memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder atau alternatif adalah tempat terjadinya transaksi atau jual beli saham antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya adalah 90 hari setelah izin emisi diberikan. Maka efek harus sudah dicatat di bursa. Harga saham di pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Jenis-jenis saham preferen. Yang pertama, saham preferen partisipasi atau kumulatif, di mana saham yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Yang kedua, saham preferen non-kumulatif, yaitu saham yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Karakteristik saham preferen ada 4. Yang pertama, mempunyai tingkatan atau level, yaitu saham preferen bisa diterbitkan dengan ciri khas tertentu. Yang kedua, memiliki tunggakan dan dari penghasilan dan aktiva. Untuk urusan pendapatan dividen, saham preferen memiliki prioritasnya tersendiri. Yang ketiga, dividen yang didapat sifatnya stock atau kolektif. Artinya, saham jenis ini bisa mendapatkan dividen yang menumpuk jika sebelumnya tidak mendapatkan dividen sama sekali. Dan yang keempat atau yang terakhir, saham preferen umumnya bisa dijadikan kembali menjadi saham biasa dengan persyaratan persetujuan dari pihak penerbit saham dan pemegang saham. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu bagian contoh kasus obligasi. Di sini kita akan mengambil rumus carrying yield. Carrying yield adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut dengan rumus carrying yield sama dengan bunga tahunan per harga obligasi. Contoh, jika obligasi PT BNI memberikan kupon kepada pemegangnya sebesar 17% per tahun, sedangkan harga obligasi tersebut adalah 98% untuk nominal 1 miliar, maka carrying yield sama dengan 17% per 98%, hasilnya 17,34%, dan itu adalah nilai bunga tahunan. Nanti akan dibagi dari nilai nominal 1 miliar, maka hasilnya seperti itu. Selanjutnya, contoh kasus saham preferen. Diasumsikan bahwa Siensip Leasing memiliki 5.000 saham preferen kumulatif beredar. 7% nilai nominal $100. Dividen tahun ini sebesar $35.000 dengan 5.000 dikali $7 per lembar. Tetapi, dividen belum dibagikan untuk 2 tahun. Dalam kasus ini, pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen pada tahun berjalan. Cara perhitungannya yaitu dividen belum terbayar, yaitu $35 dikali 2. Hasilnya $70.000 ditambah dividen tahun berjalan senilai $35.000. Jadi total dividen preferen adalah $105.000. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya masing-masing. Sebagai penutup presentasi,
Saya akan membacakan kesimpulan dari semua pertanyaan yang telah diajukan teman-teman sebelumnya. Pada dasarnya, pasar modal capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal masyarakat. Umumnya, jenis saham yang dikenal adalah saham biasa, common stock. Saham sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa, common stock, dan saham preference stock. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior atau akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi atau tidak memiliki hak-hak istimewa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8 tentang obligasi dan saham istimewa. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.